Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan belajar tentang Soekarno mengalahkan lawan-lawan politiknya. Yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lake. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kerangka bangunan yang cocok bagi demokrasi terpimpin telah dikemukakan Nasution di sidang Dewan Nasional pada tahun 1958. Ketika pembicaraan belak-belakan dan dalam perdebatan-perdebatan di sidang konstituante, Angkatan Darat menjadi pendukung terang-terangan rencana Soekarno. Ketika konstituante menolak usul rencana ini, Nasution yang melarang kegiatan politik dan meminta Soekarno mengambil tindakan dengan dekrit kepresidenan. Ia adalah mesin penggerak yang dengan memanipulasi lihai mendorong ke arah yang diinginkannya. Adalah benar bahwa ia merumuskan tujuannya sedikit demi sedikit pada saat situasi berkembang terbuka di sekitarnya. Ini adalah sebagian dari kecenderungannya, tidak perlu melihat terlampau jauh dari sekedar melangkah ke depan. Juga benar bahwa ia berlaku hati-hati dalam meraba-raba tentang kemungkinan-kemungkinan yang sewaktu-waktu bisa terbuka baginya. Terus mencoba meyakinkan lawan-lawannya dan sedapat-dapatnya mencegah agar tidak terjadi perpecahan dengan mereka. Tetapi ada ketegasan dan ketekunan dari dalam dirinya. Selama 2 tahun ini ia tetap dihalangi dan menyerang pada saat yang tepat. Pada tahun 1956, ia menggunakan pikirannya tentang penghapusan partai-partai dan meninggalkan pikiran ini ketika merasa mendapat perlawanan. Ketika memperkenalkan konsepsi ini, ia berbicara tentang kabinet 4 kaki. Tetapi ketika Soekarno membentuk kabinet, ia tidak mengambil risiko melakukan rencananya semula. Persoalan Irian Barat telah dipergunakan untuk mengerahkan dukungan baginya dan mengkonsolidasikan semudah bencana pemberontakan. Sifat dan tindakannya yang tidak biasa dipertimbangkan dan dengan kemampuannya untuk selamanya berada di satu langkah lebih maju memberi kepadanya keuntungan besar. Seperti telah kita lihat, Soekarno bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan suatu pertimbangan di antara kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Ia mempunyai beberapa pendukung di dalam PNI, seperti juga Partai Murba dan yang lebih radikal. Dan ketika banyak orang muak terhadap tingkah laku partai, Soekarno melindungi PKI yang dalam beberapa hal menyediakan suatu perimbangan terhadap ketentaraan. Kita telah melihat sikap yang memihak pada tahun-tahun pertama demokrasi konstitusional dengan sukses dan mengimbangi Masyumi. Menjelang tahun 1958, kemenangan berada di pihaknya, Masyumi tersingkir. Dalam perundingan-perundingan dengan pemimpin-pemimpin partai akhir tahun 1958 dan awal 1959, ia sanggup untuk sama sekali tidak mengindahkan mereka, dan pada tahun 1960 kegiatan partai-partai dilarang. Meskipun NU masih tetap berdiri, tetapi jatuhnya Masyumi merupakan kemunduran yang parah bagi golongan Islam sebagai suatu kekuatan politik. Di sidang konstituante, kekuatan gabungan partai-partai Islam tidak cukup kuat untuk mendukung gagasan suatu negara Islam, dan dengan demikian Soekarno tidak merasa takut akan tantangan Islam. Sejak itu NU tidak berani menentangnya.
Dengan mengalahkan lawan-lawan politiknya juga terdapat unsur yang bersifat pribadi. Dalam beberapa hal, Dekrit 5 Juli mengukuhkan kemenangan Soekarno atas lawan-lawannya, Hatta yang kaku, Sahrir yang kejam. Dengan kritikannya, ia tidak pernah melupakan mereka yang menusuk harga dirinya seperti mereka lakukan pada permulaan tahun 30-an. Dan ia merasa bahwa pikiran-pikiran politiknya selamanya mudah kena serangan selama mereka bisa mengeluarkan kritik-kritik terhadap dirinya. Ia ingat bagaimana mereka menyikutnya dalam 3 bulan pertama revolusi, yakni beberapa tindakan menentukan pada kedudukan eksekutif kepresidenan telah mereka ganti dengan kebiasaan parlementer pemerintahan. Seperti kita ketahui, Soekarno menerima penggantian ini di bawah tekanan. Ia terus merasakan penghinaan itu dan sebagian besar dari serangannya terhadap demokrasi liberal merupakan serangan balasan terhadap kebiasaan politik yang dipaksakan kepadanya pada tahun 1945. Ia juga mengenang bagaimana ia telah menjadi orang kedua selama Hatta menjadi Perdana Menteri pada tahun 1948. Dan lebih lagi ia mengingat Sahrir yang menusuk perasaannya di Brastagi dan Prapat. Soekarno biasanya lebih cenderung berdamai dengan musuh-musuhnya dan mencoba menarik mereka ke pihaknya, tetapi ia juga bisa menjadi seorang pembenci. Sesungguhnya pertarungan dengan Hatta dan Sahrir telah dimenangkannya jauh sebelum tahun 1959. Sahrir tidak pernah menjadi tokoh resmi lagi sejak tahun 1949 dan Hatta telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak tahun 1956. Soekarno telah menolak tuntutan-tuntutan rakyat duit tunggal dipulihkan kembali. Kemarahannya bisa meluap-luap, sedikit saja tersinggung bisa meledak. Seperti pernah terjadi, ia melempar asbak kepada seorang menteri hanya karena mengusulkan agar Sahrir diberi tanda jasa. Dengan demikian, bulan Juli telah menjadi semacam pemulihan martabatnya bahwa ia telah lebih membaca dengan tepat kekuatan-kekuatan sejarah daripada mereka dan hanya pandangannya akan dunia sekurang-kurangnya sama absahnya dengan mereka. Ia masih harus menempatkan pandangan-pandangannya di atas batu ujian perkembangan politik dan jelas kelihatan sang waktu ada bersamanya. Dengan demikian, Juli 1959 adalah tahun kemenangannya. Ia telah memulihkan posisi sentralnya dalam urusan bangsanya. Sampai sedemikian jauh perhatiannya untuk menyusun urutan-urutan semua persoalan yang menyangkut kehidupan bangsa dan meramu kebijakan politik untuk menjelmakannya. Argumentasinya dalam mempertahankan demokrasi terpimpin adalah bahwa tanah air memerlukan suatu sistem politik yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia tersendiri yang akan memungkinkan tumbuhnya kesepakatan persatuan nasional yang dituntun oleh suatu pimpinan. Tetapi kejurusan mana itu akan dipimpin? Apa Soekarno mengetahuinya? Apakah penglihatannya hanya sampai di situ saja? Beberapa pengamat melihat Dekrit Juli itu sebagai suatu bagian dari kecenderungan jalan ke kiri yang sengaja telah disusun, suatu langkah dalam jalan Soekarno untuk mengangkat PKI dan meratakan jalan bagi poros Jakarta-Peking. Demikianlah siasat Soekarno dalam memenangkan perlawanan lawan-lawan politiknya.